덩어리가. 뭐 네가 한 거잖아. 왜 아닌 척하냐? 응? Cerita dibuka dengan seorang pria yang berlari keluar dari sebuah gedung, lalu dengan tergesa menaiki motornya untuk mengejar seorang pria lain yang melarikan diri dengan mobil. Dalam adegan tersebut terdengar narasi dari pria bernama Park Tae-jung yang bersumpah akan memburu orang itu. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Tae-jung tampak bekerja sebagai pengantar makanan, menjalani hari-harinya dengan tekun. Ia dikenal sebagai pemuda baik hati yang gemar membantu orang lain, dan juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Tae-jin yang terlihat sedang mempersiapkan ujian penting. Suatu malam saat sedang mengambil pesanan, Park Tae-jung bertemu temannya yang juga bekerja sebagai kurir. Tanpa sengaja, temannya menyenggol seorang wanita, hingga kekasih wanita itu marah besar. Meskipun temannya sudah meminta maaf, pasangan tersebut tetap memakinya. Tae-jung datang untuk menenangkan keadaan, namun justru diserang dan orderan makanannya dilempar ke jalan oleh wanita itu. Park Tae-jung mengejar mobil pasangan tersebut dan berhasil menghentikan mereka. Ia menuntut ganti rugi atas perbuatan mereka yang mengganggu pekerjaannya. Setelah insiden itu, Tae-jung menyelesaikan pekerjaannya dan menemui Tae-jin sambil membawa makanan. Mereka berbincang hangat mengenang mendiang ibu mereka. Sebelum berpisah, Tae-jung menyemangati Tae-jin untuk fokus belajar dan kemudian mengiriminya uang. Di sisi lain Tae-jung terlihat mengangkut karung tanah menaiki tangga menuju rumahnya. Ia ternyata sedang menyiapkan taman kecil di halaman, dibantu beberapa temannya. Tak lama kemudian, kekasihnya Suji datang membawa makanan untuk mereka. Seusai makan malam, teman-temannya pulang, dan Suji memutuskan menginap di rumah Tae-jung. Keesokan paginya, Tae-jung bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Suji sebelum kembali bekerja. Dalam perjalanan mengantar pesanan, ia bahkan sempat memperbaiki posisi tanaman agar terkena sinar matahari. Sore harinya, ia membantu seorang nenek mengangkat koper, lalu makan malam di luar. Saat itu, ia mendengar ponsel berdering di halaman. Ketika diangkat, seorang wanita memohon agar Tae-jung mengembalikan ponselnya dengan imbalan uang. Tae-jung pun pergi menuju alamat yang disebutkan. Setibanya di lokasi, ia menemukan sebuah terowongan sepi. Wanita itu menelpon lagi, meminta Tae-jung menaruh ponselnya di dalam kotak telepon darurat yang berisi uang imbalan. Tak lama setelah itu, truk yang parkir di depan terowongan menyalakan lampu dan melaju pergi. Keesokan harinya, Tae-jung menyiapkan peringatan kematian ibunya. Saat ia meluapkan emosinya di depan altar, Tae-jin datang diam-diam untuk ikut berdoa. Usai acara, hujan turun dan Tae-jung buru-buru memindahkan tanaman kesayangannya ke dalam rumah. Namun tiba-tiba sekelompok orang masuk rumah dan menghancurkan tamannya. Mereka ternyata polisi yang datang untuk menangkap Tae-jung atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Tae-jung yang panik langsung digelandang ke kantor polisi. Di sana wartawan sudah menunggunya. Ia dituduh sebagai pelaku utama kasus pembunuhan mutilasi yang menggemparkan negeri. Dalam interogasi, ia bersikeras tidak mengenal korban dan meminta polisi menghubungi keluarganya. Berita itu segera tersebar luas hingga ke telinga Suji. Teman-teman Tae-jung datang menjenguknya di tahanan, dan Tae-jung meminta mereka menjaga tanamannya sambil menegaskan bahwa ia bukan pelaku. Namun salah satu temannya memperingatkan bahwa identitas dan data pribadinya telah bocor ke publik. Sementara itu, Suji datang ke rumah Tae-jung yang kini dipenuhi coretan hinaan di dinding. Di ruang tahanan, Tae-jung terus memohon agar dibebaskan, tapi polisi mengabaikannya. Suji yang tidak terima, mencari pengacara untuk membela Tae-jung. Bersama Tae-jin dan teman-teman Tae-jung, mereka mulai mengumpulkan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Suji kemudian menjenguk Tae-jung dan mendengarkan langsung sumpahnya bahwa ia bukan pembunuh. Ia berjanji akan membantunya sekuat tenaga. Pengacara yang mereka temui menyarankan agar karakter kerja keras dan reputasi baik Tae-jung dijadikan bahan pembelaan. Saat berhadapan dengan jaksa, Tae-jung tetap teguh dengan pengakuannya. Jaksa bahkan terkesan dengan konsistensinya. Tae-jung bertekad membuktikan kebenaran itu.
Di dalam sel, ia berusaha mengingat semua kejadian sebelum dan sesudah insiden, sementara Suji dan yang lain mengumpulkan bukti tambahan. Hari persidangan pun tiba. Pengacara Taijung memaparkan pembelaan dengan bukti kuat bahwa ia bukan pelaku. Namun jaksa menunjukkan rekaman dan data yang menempatkan Taijung di sekitar lokasi kejadian. Beberapa bukti, termasuk gelang milik Taijung yang ditemukan di TKP, membuatnya semakin terpojok. Tekanan itu membuat Taijung linglung dan histeris, berteriak bahwa ia bukan pelaku, hingga harus dikeluarkan dari ruang sidang. Seusai sidang, Suji datang dan memberitahunya bahwa pengacara mereka mundur. Taijung meminta maaf karena membuatnya khawatir. Saat Suji menanyakan gelang pemberiannya, Taijung baru sadar gelang itu hilang. Suji pun menangis dan menyarankan agar Taijung mengaku saja demi keringanan hukuman, lalu memutuskan hubungan dengannya. Di malam itu, Taijung dipindahkan ke penjara. Ia masih tak percaya atas semua yang menimpanya. Saat tiba di blok tahanan, para narapidana menyorakinya, dan satu persatu lampu lorong penjara padam, menandai awal dari penderitaannya yang baru. Setelah tiba di lembaga pemasyarakatan, Taijung mulai menyesuaikan diri dengan jadwal dan aturan yang berlaku di dalam sel. Keesokan harinya, ia dikunjungi oleh seorang pengacara publik bernama Kim Sang-rak yang ditugaskan untuk membantunya. Taijung yang tampak lesu dan putus asa hanya bisa mempercayai kata-katanya, sambil menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh yang dituduhkan. Sang-rak kemudian menyalakan alat perekam dan menanyakan apakah Taijung memiliki bukti lain selain yang sudah diberikan ke pengacara sebelumnya. Taijung pun teringat sesuatu yang ganjil. Gelang yang ditemukan di TKP sebenarnya bukan miliknya. Ia yakin gelang itu terjatuh di kamar adiknya Taejin saat ia berkunjung ke sana. Sang-rak mencatat informasi tersebut, dan Taijung memintanya menemui Taejin untuk memeriksa gelang itu. Ia memohon agar Sang-rak benar-benar membantunya keluar dari tuduhan. Sang-rak berjanji akan membantu, namun berpesan agar Taijung tidak memberitahukan temuan baru itu kepada siapapun. Usai pertemuan itu, Taijung dipindahkan ke sel bersama narapidana lain. Dalam perjalanan, sekelompok tahanan menariknya dan membawanya menghadap Yo Doksu, pemimpin geng di penjara yang dikenal membenci pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Taijung mencoba melawan, namun ia dipukuli dan dirundung habis-habisan oleh Doksu dan anak buahnya. Setelah itu, ia dimasukkan ke sel dan kembali menjadi sasaran perundungan karena reputasinya sebagai tersangka pembunuhan. Keesokan harinya, Doksu dan gengnya terlihat mencari tahanan kaya untuk dijadikan sasaran pemerasan. Taijung berusaha menjauh agar tidak menarik perhatian mereka. Saat makan, dua tahanan lain menghampirinya dan berbisik bahwa Doksu memiliki koneksi kuat di luar penjara, sehingga sering mendapat keringanan hukuman. Mereka juga menyebutkan bahwa Doksu membenci pelaku pemerkosaan, karena kasus itu mengingatkannya pada adik perempuannya yang dulu ia bunuh sendiri. Tak lama setelah itu, Taijung kembali diseret ke kamar mandi dan dianiaya oleh beberapa tahanan. Beberapa hari kemudian, Sang-rak datang membawa kabar buruk di mana adiknya Taejin ditemukan meninggal dunia. Ia menyerahkan akta kematian Taejin kepada Taijung. Mendengar kabar itu, Taijung hancur seketika dan menangis histeris di pinggir pagar penjara. Dari kejauhan, seorang narapidana bernama Noh Yong-sik memperhatikannya dengan iba. Malamnya Taijung yang tenggelam dalam keputusasaan berusaha mengakhiri hidupnya. Namun di ambang kesadaran, ia mendengar suara Taejin memanggil namanya. Scene kemudian berganti ke taman bunga dalam lamunannya, di mana Taejin muncul dan memintanya untuk tidak menyakiti diri sendiri. Taijung terbangun di ranjang klinik penjara dan menjerit histeris. Para petugas medis segera menenangkannya, sementara Pak Noh dan seorang pendeta bertanya pada dokter apa yang terjadi. Dokter menjelaskan bahwa Taijung mencoba bukti dan memberinya obat penenang. Teman-teman Taijung yang hendak menjenguk pun diberitahu bahwa ia tidak dapat dikunjungi untuk sementara waktu. Tak lama, para tahanan dibawa ke gereja penjara untuk mengikuti misa Paskah. Di sana, Pak Noh menghampiri Taijung dan memberinya sepotong kue. Ia berkata bahwa ia pernah melihat Taijung menangis di pagar dan merasa iba padanya. Saat Taijung diam membisu, Pak Noh memperkenalkan diri sebagai pelayan altar yang telah dipenjara selama 15 tahun. Ia bercerita bahwa dulu ia pun seperti Taijung, putus asa dan tak percaya telah berada di balik jeruji. Namun ia menasihati Taijung untuk bertahan, beradaptasi dan tidak menyerah. Mendengar itu, Taijung menangis terisak tanpa mampu berkata-kata.
Sejak hari itu, Taijung mulai berusaha bangkit. Berkat dorongan Pak Noh, ia belajar menerima keadaannya dan mulai memperbaiki diri. Meski masih sering disiksa dan dirundung, ia mengikuti saran Pak Noh untuk berolahraga, menjaga tubuh dan mengikuti pelatihan sertifikasi agar tetap sibuk. Perlahan tubuh dan mentalnya menguat, hingga ia mampu menghadapi kekerasan dari Deoksu dan gengnya. Melihat perubahan itu, Pak Noh memberinya sebuah hadiah kecil agar ia terus mengingat Tuhan dan tetap kuat. Hari-hari Taijung pun mulai membaik. 5 tahun kemudian, di tempat lain, seorang pria bernama An Yohan terlihat berada di rumah mewahnya, berbicara lewat telepon dengan seorang klien yang memintanya menutupi kasus dan mencari kambing hitam. Ruangan kerjanya penuh dengan data orang-orang yang akan dijebak. Sementara itu, di penjara, taman buatan Taijung tumbuh subur. Inspektur yang datang membawa tanaman baru untuk dirawatnya. Taijung memberitahu bahwa tanaman itu kurang sinar matahari. Tak lama kemudian, Pak Noh datang membawa kue dan sebuah gelang. Ucapannya membuat Taijung merasa ada yang aneh. Pak Noh kemudian memberitahu bahwa hari itu ia resmi bebas, dan ia ingin Taijung menggantikannya sebagai pelayan altar. Taijung terkejut dan sedih mendengarnya. Ia tak siap kehilangan sosok yang selama ini menjadi penopangnya di penjara. Sebelum pergi, Pak Noh berpamitan di balik pagar, mengucapkan terima kasih karena Taijung telah mau mendengarkan dan hidup lebih baik. Taijung membungkuk dan berteriak mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. Setelah Pak Noh bebas, hari-hari Taijung kembali terasa sunyi. Suatu hari, saat sedang membaca Alkitab, ia melihat seorang tahanan baru menjadi korban perundungan. Kini sebagai pelayan altar, Taijung diperkenalkan pada tahanan baru itu oleh Inspektur Yang. Ia memberinya sepotong kue dan Alkitab, lalu mendengarkan pengakuannya. Tahanan itu bercerita bahwa ia dijebak setelah menemukan sebuah ponsel dan diminta seseorang untuk mengantarkannya dengan imbalan uang. Namun aksinya terekam CCTV dan dijadikan bukti. Barang bukti tambahan yang mengarah padanya ditemukan di tempat yang bahkan tidak ia ketahui. Ia juga mengaku sempat dikunjungi oleh pengacara bernama Sangrak, orang yang sama dengan pengacara Taijung. Setelah pertemuan itu, ia diberitahu bahwa ibunya bunuh diri, sesuatu yang terasa sangat janggal. Ia mulai menyadari bahwa Sangrak bukan pengacara sungguhan, melainkan bagian dari komplotan yang menjebaknya. Cerita itu membuat Taijung tertegun karena sangat mirip dengan nasibnya sendiri. Namun keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa tahanan tersebut meninggal dunia setelah menelan kertas. Taijung segera meminta untuk bertemu Sangrak dan menuduhnya telah membunuh adiknya serta ibu dari tahanan baru itu. Sangrak hanya tersenyum sinis, memancing emosi Taijung hingga ia marah dan menyerangnya. Petugas datang menenangkan, tapi Sangrak sempat berbisik bahwa dialah yang menjebak Taijung dan membunuh Taijin. Ia bahkan menyuruh Taijung untuk mengakui pembunuhan dan bunuh agar semuanya selesai. Pada saat itu Taijung hanya bisa terpaku, tak mampu menahan amarahnya pada kebusukan Sangrak. Setelah keluar dari penjara, Sangrak menghubungi seseorang dan melapor bahwa rencana mereka mulai kacau. Sementara itu, Taijung menemui pendeta, mengembalikan Alkitabnya dan berkata bahwa ia akan melakukan sesuatu. Ia teringat lagi ucapan Sangrak tentang kematian Taijin, lalu mengambil sebatang paku dari kursi gereja, menandai tekad baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Scene lalu berpindah ke sebuah acara lelang karya seni yang megah, di mana para tamu berlomba memberikan penawaran tertinggi untuk sebuah patung langka. Di antara peserta lelang itu, Yohan terlihat duduk di kursi VIP dan mengikuti pelelangan secara daring. Salah satu peserta lelang bernama Shin Myung-ho tampak begitu ambisius, menaikkan harga demi menyaingi Yohan. Saat penawaran mencapai titik puncak dan suasana menegang, Ketua Shin menghubungi Yohan, menawarkan barang berharga lain sebagai ganti patung tersebut. Namun Yohan justru membalas dengan nada dingin, menanyakan, "Berapa harga nyawa putramu?" sambil memperingatkan agar Shin segera menyerahkan karya seni bernama Arleli jika ingin putranya selamat. Terdesak dan tak punya pilihan, Ketua Shin akhirnya mengajukan tawaran tertinggi, memenangkan lelang namun sekaligus menjerumuskan dirinya ke dalam jebakan Yohan yang menatapnya dengan senyum puas. Setelah acara berakhir, Yohan pulang dan akhirnya mendapatkan patung Arleli yang kini terpajang di rumahnya. Ia lalu menghubungi Ketua Shin dan memberitahu bahwa tahanan baru yang bunuh diri dengan menelan kertas adalah orang yang telah menggantikan putra Shin di penjara. Yohan telah merekayasa seluruh insiden itu agar seolah-olah tak pernah terjadi, menghapus jejak kejahatan putra Ketua Shin dari catatan hukum. Keesokan harinya Yohan menghadiri rapat di perusahaannya. Tak lama kemudian, Sangrak menelpon dan melaporkan bahwa rencana mereka berantakan.
Johan menanggapinya dengan tenang, memerintahkan agar sang rak segera membereskan kekacauan tersebut. Di tempat lain, seorang pria terlihat di kamar mayat, menerima panggilan telepon misterius sebelum meninggalkan ruangan yang dipenuhi darah segar. Sementara itu di dalam penjara, Taijung sedang berjalan ketika Deokso dan anak buahnya menghadang. Taijung menolak untuk berkelahi, namun Deokso tetap memerintahkan orang-orangnya menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi, dan meski dikeroyok, Taijung berhasil mengalahkan mereka semua, memperingatkan Deokso agar tidak mengusiknya lagi. Di sisi lain Eunbi putri Pak Noh datang ke toko ayahnya. Tanpa basa-basi, ia memeriksa setiap sudut ruangan untuk mencari uang dan mengambilnya begitu saja. Pak Noh hanya diam, membiarkan putrinya pergi. Namun saat Eunbi melihat foto Taijung bersama ayahnya di penjara, kemarahannya memuncak. Ia menegaskan bahwa semua itu tak akan dimaafkan lalu pergi dengan wajah marah. Setelah Eunbi pergi, Pak Noh menyembunyikan uangnya lagi. Tak lama kemudian, seorang pendeta datang dan menyerahkan Alkitab dari Taijung, membuat Pak Noh mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam penjara. Di dalam penjara, rumor tentang kekalahan Deokso dari Taijung menyebar luas. Deokso marah besar dan memukuli tahanan yang memperbincangkannya. Saat itu, muncul tahanan lain bernama Gang Jae, musuh lama Deokso, yang membuat suasana semakin panas. Sebelum pertengkaran meledak, para sipir datang memperingatkan Deokso agar tidak membuat keributan lagi, lalu memanggilnya ke ring tinju untuk menemui kepala penjara. Di sana terungkap bahwa kepala penjara ikut terlibat dalam berbagai kekacauan internal. Ia memerintahkan Deokso untuk menahan diri dan fokus memeras tahanan-tahanan baru yang terlibat kasus keuangan. Tak lama, Pak Noh menjenguk Taijung di ruang tahanan. Ia menanyakan kondisi Taijung, yang menjawab bahwa ia baik-baik saja namun kini sedang mencari cara untuk keluar karena merasa tak bersalah atas tuduhan yang dijatuhkan. Sementara itu, anak buah Deokso heran karena bos mereka berhenti mengganggu Taijung. Deokso menjelaskan bahwa kepala penjara memintanya menahan diri, tapi diam-diam ia menugaskan anak buahnya Jiong untuk mencelakai Taijung. Malam itu saat tahanan lain tertidur, Taijung sedang menyusun rencana pelarian sambil mempelajari pola penjagaan. Namun Jiong datang dan berpura-pura memastikan ia tidur. Begitu yakin Taijung tertidur, Jiong mulai menyerangnya. Beruntung Taijung sigap, menghindar, dan berhasil membalik keadaan hingga mengalahkan Jiong. Keesokan paginya, Taijung keluar dari sel tanpa luka berarti, sementara Jiong babak belur. Deokso yang panik hanya bisa menatapnya. Saat jam makan, Taijung menghampiri Deokso dan memperingatkannya sekali lagi untuk tidak ikut campur. Tapi Deokso justru mengejeknya, hingga Taijung menyebut perbuatan Deokso terhadap adik perempuannya yang menjadi korban kekerasan seksual hingga meninggal. Tersulut emosi, Deokso menyerang Taijung membabi buta. Petugas penjara terpaksa menembakkan peluru bius untuk menghentikannya, dan inspektur yang memerintahkan agar Taijung dirawat sementara Deokso dijebloskan ke ruang isolasi. Usai pulih, Taijung kembali ke taman kecilnya dan menyiram tanaman. Inspektur yang datang, memberi hadiah kecil dan memuji keteguhan hatinya. Setelah itu, Taijung melanjutkan rencana pelarian. Ia menyembunyikan spons berisi kunci duplikat di dalam pot tanaman dan menempatkannya di ruang penyimpanan dengan dalih tugas kebersihan. Malam harinya, ia memastikan Jiong tidak akan menyerangnya lagi. Jiong mengaku sudah jera, tapi diam-diam mendapat perintah baru untuk mengawasi Taijung. Keesokan harinya, Taijung menyerang tahanan lain secara diam-diam agar bisa mengambil alih jadwal piket di zona B, tempat yang menjadi kunci pelariannya. Dengan kesempatan itu, ia berhasil menduplikasi kunci pintu zona B dan menyembunyikannya kembali di dalam pot tanaman. Hari itu tim kesehatan dari Kementerian Kehakiman datang untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. Namun tanpa diketahui siapapun, dokter yang bertugas sebenarnya berniat menyuntikkan racun tikus ke tubuh Taijung. Saat petugas penjara memanggil nama Taijung, seorang penjaga justru meminta bantuannya untuk memperbaiki mobil. Taijung memanfaatkan momen itu untuk mencetak duplikat kunci tambahan sebelum penjaga kembali. Namun ketika ia hendak kembali ke blok sel, ia dihadang oleh anak buah Gang Jae. Tak lama kemudian Gang Jae sendiri muncul, mengajaknya bekerja sama untuk membalas dendam pada Deokso. Taijung menolak tawaran itu dan bergegas melanjutkan rencananya. Sementara itu, dokter vaksin merasa curiga karena tahanan bernomor 2802 yang merupakan Taijung, ternyata digantikan oleh orang lain saat vaksinasi berlangsung. Rupanya, petugas penjara sengaja menahan Taijung untuk ikut pertandingan laga, sementara tahanan lain disuntik sebagai gantinya.
Pertandingan tersebut ternyata rekayasa dari Gang Jae yang ingin mengadu Taijung dengan anak buahnya. Dalam pertarungan brutal itu, Taijung kembali menunjukkan kehebatannya dan mengalahkan semua lawan. Namun rencananya kembali gagal ketika inspektur yang datang bersama dokter vaksin. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Taijung menerima suntikan, vaksin yang ternyata berisi racun dosis tinggi. Taijung tidak menyadari bahwa vaksin yang disuntikan dokter kepadanya sebenarnya mengandung racun. Setelah menyuntikan vaksin itu, sang dokter diam-diam mengirim pesan bahwa racun tersebut akan membuat Taijung sekarat dalam waktu 30 menit, tepat bertepatan dengan waktu pelarian yang sudah ia rencanakan. Saat waktunya tiba, Taijung segera menjalankan skema pelariannya yang telah ia siapkan dengan matang. Ia memanfaatkan pemadaman listrik untuk memanipulasi situasi dan melarikan diri, meski efek racun mulai membuat tubuhnya lemas dan kepalanya berputar. Meski nyawanya terasa menipis, Taijung tetap berjuang mengikuti rencana hingga berhasil keluar lewat ventilasi di zona B. Di luar penjara, Pak Noh tengah menunggu dengan gelisah dan tanpa sengaja bertemu Inspektur Yang baru selesai bertugas. Pak Noh gugup dan beralasan bahwa ia hanya berniat mengunjungi seseorang namun membatalkannya karena alasan pribadi. Tak lama kemudian, Inspektur yang menerima telepon dari rekannya yang melaporkan adanya insiden di dalam penjara. Sementara itu, Taijung yang telah berhasil keluar mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya melemah akibat racun, dan ia akhirnya ambruk di luar tembok penjara. Di sisi lain, sebuah arena balap tengah menggelar pertandingan. Johan, sponsor utama acara itu, meminta petugas arena menciptakan kecelakaan agar para pembalap terluka. Petugas menolak karena menganggap permintaan itu berbahaya, dan mengira Johan hanya bercanda. Johan kembali menegaskan keinginannya, namun ditolak lagi. Merasa kecewa, ia pun memutuskan menarik diri sebagai sponsor dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Johan mulai merancang proyek baru. Pertandingan mematikan ciptaannya sendiri. Ia memerintahkan stafnya menyiapkan daftar klien yang memiliki koneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta menghubungi perusahaan keamanan asing untuk bekerja sama. Tak lama kemudian, Komisaris Jenderal datang ke penjara tempat Taijung ditahan. Kepala penjara panik, mengira akan ada inspeksi mendadak. Namun ternyata komisaris datang bersama Johan. Kepala penjara terkejut saat melihat komisaris begitu menghormati Johan. Secara halus, komisaris berbisik agar ia menuruti semua permintaan Johan. Johan kemudian naik atas meja, menyombongkan diri bahwa ia memiliki banyak koneksi dan bisa menggerakkan pejabat pemerintah sesuka hati. Ia menawarkan proyek relawan lingkungan dengan imbalan emas dan ancaman bahwa bila ditolak, kejahatan sang kepala penjara akan dibongkar ke publik. Tak ingin kehilangan jabatan maupun kekayaannya, kepala penjara akhirnya menyetujui permintaan Johan. Johan pun memerintahkannya untuk mengirim para tahanan kelas kakak bekerja di luar penjara, sesuai rencana acara yang sedang ia susun. Di tempat lain, inspektur yang mengetahui bahwa Taijung berusaha kabur. Ia menelusuri setiap jalur pelarian dan mencoba sendiri jalur yang digunakan. Taijung yang kembali siuman merasa mual hebat. Dokter menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya terdapat racun tikus dosis tinggi, namun berkat suplemen yang ia konsumsi, ia berhasil bertahan hidup. Inspektur yang menjenguknya dan bertanya tentang alasan kaburnya, inspektur menduga ada pihak yang berniat mencelakai Taijung dan memperingatkannya agar berhenti mencoba kabur. Taijung menolak belas kasih itu dan berkata bahwa selama di penjara, ia tak pernah menerima kebaikan dari siapapun. Inspektur kemudian menyampaikan pesan Pak Noh yang ingin menjenguknya. Taijung hanya meminta agar ia menyampaikan ucapan terima kasih. Sementara itu, Gang Jae mendengar kabar tentang upaya pelarian Taijung dan mulai tertarik padanya. Malam harinya, anak buah Deokso datang menemuinya. Tak lama kemudian kepala penjara mengeluarkan Deokso dari sel isolasi dengan peringatan agar tidak membuat keributan. Marah karena terus diejek setelah kalah dari Taijung, Deokso segera mencari Taijung di klinik penjara. Taijung merasa ada yang janggal ketika satu persatu pasien meninggalkan ruangan, dan benar saja lampu klinik dipadamkan. Deokso bersama anak buahnya datang menyerang. Dokter yang menyadari hal itu memberi isyarat kepada Inspektur Yang bahwa bahaya tengah terjadi. Di dalam klinik, pertarungan pun pecah. Anak buah Deokso mencoba menusuk Taijung, namun ia berhasil melawan balik dan mengalahkan mereka meski tubuhnya lemah. Inspektur yang berusaha masuk tetapi dihalangi para penjaga Deokso. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Taijung berhasil menumbangkan semuanya, termasuk Deokso, meski tubuhnya berlumuran darah. Penjaga penjara bergegas masuk setelah mendengar sirene darurat yang dibunyikan Inspektur Yang
dan menemukan kondisi mereka yang mengenaskan. Setelah kejadian itu, Taijung dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana ia kembali melihat bayangan Taijin yang memperingatkannya agar berhenti mencoba kabur. Taijung bersumpah akan menemukan orang yang telah memfitnahnya dan menyebabkan kematian Taijin. Tiba-tiba beberapa penjaga datang menutup wajah Taijung dan membawanya keluar penjara bersama tahanan kelas kakap lainnya. Mereka dimasukkan ke dalam truk kontainer dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, Yohan menerima daftar tahanan kelas kakap dari pihak lapas. Ketika menemukan nama Taijung, minatnya semakin besar. Keesokan harinya, para tahanan itu dibawa keluar dari sebuah gudang pabrik. Sementara Yohan memantau dari atas dan memberi instruksi tentang permainan yang akan mereka jalani dengan tawa puas. Cerita kemudian mundur 5 tahun ke masa lalu, menampilkan seorang pria mabuk bernama Baek Du-kyung yang berlumur di dekat tubuh seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Adegan berpindah ke sebuah acara besar, di mana beberapa peserta tengah memperbincangkan bahwa perusahaan milik Yohan pemenang tender hanyalah perusahaan palsu. Secara kebetulan, Yohan yang juga berada di tempat tersebut mendengar percakapan mereka dan memutuskan untuk mengikuti. Ia lalu duduk bersama mereka, dengan tenang menantang dan menyatakan bahwa dirinya adalah CEO dari perusahaan yang mereka bicarakan. Namun para peserta malah menertawakannya dan menuduh Yohan hanya sebagai pegawai biasa. Tak lama kemudian nama Yohan dipanggil oleh pembawa acara, membuat wajah mereka seketika pucat setelah menyadari kebenarannya. Dari kejauhan salah satu peserta yang sebelumnya mengejek Yohan menunjuk ke arahnya, sesuatu yang ternyata menarik perhatian Yohan. Setelah acara tender itu usai, pria yang telah menunjuknya kemudian dicegat oleh anak buah Yohan dan jarinya diambil sebagai bentuk balas dendam. Sesampainya di rumah, terungkap bahwa Yohan adalah seorang pemahat patung yang menggunakan bagian tubuh manusia sungguhan untuk karyanya. Yohan terlihat sangat puas dan bersemangat setelah mendapatkan apa yang ia inginkan dan menyelesaikan karya seninya. Tak lama kemudian, Dewan Baek meneleponnya untuk meminta bantuan. Yohan pun memerintahkan kliennya agar menaruh jasad wanita yang dibunuh oleh Du-kyung ke dalam air hangat. Ternyata Yohan telah memiliki seluruh data terkait rumah pelaku. Ia menyusun sebuah rencana penipuan besar, mengumpulkan bukti-bukti mulai dari lokasi kejadian. Ia bahkan mampu memasuki rumah pelaku dan mengetahui segala aktivitas yang dilakukan Du-kyung setelah pembunuhan terjadi. Ponsel milik korban Naeung ditemukan di rumah Du-kyung. Setelah penyelidikan itu, Yohan mulai mencari kandidat yang tinggal di sekitar rumah pelaku, hingga akhirnya menjadikan Taijung sebagai targetnya. Yohan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti setiap gerak-gerik Taijung, dari rutinitas kerja hingga kehidupan pribadinya. Ia bahkan sempat kagum karena di tengah kesibukannya, Taijung masih sempat menyiram tanaman dan memiliki kekasih yang cantik. Yohan lalu menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh sidik jari Taijung dari rumahnya. Setelah sidik jari itu didapat, mereka menempelkannya di tempat kejadian pembunuhan untuk menjebak Taijung. Yohan juga mengumpulkan bukti tambahan, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan Taijung sedang berciuman dengan kekasihnya. Ia menyuruh anak buahnya mengambil sampah pribadi milik Taijung, lalu mengekstrak cairan tubuhnya untuk disuntikan ke tubuh korban. Selanjutnya, gelang milik Taijung yang tersimpan di kamar Taijin juga dicuri, dan Taijin sendiri kemudian dibunuh oleh orang suruhan Yohan. Seluruh bukti ditata sedemikian rupa, termasuk menghilangkan tanaman yang biasa dirawat Taijung, sebagai bagian dari skenario manipulatifnya. Setelah berhasil menjadikan Taijung sebagai tersangka utama, Yohan menghubungi kliennya dan menyarankan mereka untuk beristirahat dan melupakan trauma. Cerita kemudian bergeser ke 5 tahun kemudian, memperlihatkan sebuah pabrik yang kini dijadikan arena balap oleh Yohan untuk para narapidana. Yohan tiba di tempat itu dan melihat rombongan narapidana baru yang dibawa masuk dengan mata tertutup. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memberi mereka makan malam terlebih dahulu. Di ruang makan para narapidana tampak bingung, termasuk Taijung yang terlihat ketakutan. Seorang narapidana bernama Gang Jae sempat menghina Yohan, namun yang lain memilih diam dan langsung makan. Setelah makan mereka diarahkan ke kamar masing-masing dan diberi pakaian baru. Taijung menempati kamar bernomor 9, tampak semakin panik dan frustasi dengan situasi yang tak ia pahami. Saat malam tiba dan lampu dimatikan, Taijung mencoba kabur diam-diam, tetapi gagal karena penjagaan yang sangat ketat. Yohan yang mengetahui hal itu justru semakin tertarik padanya, bahkan menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke kamar.
Taijung bingung dengan maksud Yohan membawa para narapidana ke tempat itu, namun Yohan hanya menjawab bahwa esok hari akan ada pertandingan, dan ia merasa wajah Taijung tak asing baginya. Keesokan harinya, seorang anak buah Doksu mendekatinya dan mengaku berpihak pada Taijung, tetapi ternyata ia malah menyerahkannya pada Doksu dan gengnya. Doksu yang masih menyimpan dendam kemudian memukuli Taijung, hingga perkelahian hampir terjadi, namun dihentikan oleh orang suruhan Yohan. Pagi berikutnya, para narapidana dibangunkan lewat toa dan diperintahkan bersiap untuk pertandingan. Yohan muncul dari atas menara pabrik dan memperkenalkan dirinya kepada para peserta, mengumumkan bahwa pertandingan balap ini tanpa aturan apapun. Salah satu narapidana bernomor 11 memprotes keras dan berniat keluar dari arena. Namun Yohan langsung menembaknya di tempat yang tentu membuat semua orang ketakutan. Setelah itu, Yohan tertawa puas dan menantang yang lain untuk ikut protes. Namun tak ada yang berani bersuara. Ia kemudian mengumumkan hadiah besar senilai 5 miliar won bagi pemenang. Setiap narapidana diberi satu mobil untuk balapan, dengan kualitas yang berbeda-beda, dari mobil sport hingga yang usang. Taijung mendapatkan mobil yang cukup bagus. Sementara Yohan menjelaskan lewat narasi bahwa peserta bebas memodifikasi kendaraan mereka untuk bertahan hidup dan menang. Doksu terus mengawasi Taijung dari kejauhan, menaruh dendam yang belum padam. Sementara itu, Yohan mengundang Du Kyong dan para pelaku yang sebelumnya ia bantu bersih-bersih alibi sebagai tamu VIP untuk menyaksikan balapan maut ini. Du Kyong tampak kagum dengan konsep dan persiapan yang dilakukan Yohan. Yohan menjelaskan bahwa balapan tersebut adalah pertarungan hidup dan mati menggunakan mobil. Ia kemudian mengajak para tamu untuk bertaruh, sementara pertandingan disiarkan secara gelap di dunia maya. Yohan berjanji akan memberikan hadiah yang telah dijanjikan, namun menegaskan tak seorang pun peserta akan keluar hidup-hidup dari arena itu. Saat jam makan, peserta nomor 10 memilih merahasiakan bahwa ia mendapatkan mobil sport untuk pertandingan. Tak lama kemudian, ia mendatangi Taijung dan berusaha membujuknya untuk menjadi rekan satu tim. Namun Taijung merasa ada yang janggal dan menolak dengan tegas tawaran tersebut. Di sisi lain, Gang Jae dan kelompoknya sepakat untuk tidak bertindak gegabah dan berjanji akan berbagi hadiah jika salah satu dari mereka menang. Setelah itu Gang Jae menemui Yohan untuk menawarkan kerja sama jangka panjang dan meyakinkannya bahwa dirinya bisa sangat berguna. Mendengar hal itu, Yohan memperlihatkan rekam jejak kriminal Gang Jae sebanyak 18 kasus penipuan. Gang Jae yang merasa terancam berusaha membujuk Yohan, hingga akhirnya Yohan berkata akan mempertimbangkannya. Sesaat kemudian, Doksu datang untuk berkonsultasi dengan Yohan. Doksu menyampaikan bahwa ia ingin menyingkirkan seluruh narapidana di arena pertandingan dengan tangannya sendiri. Yohan hanya menjawab bahwa semua peserta bebas melakukan apapun di arena, karena hadiah utama sudah dipertunjukkan. Malam harinya, peserta nomor 10 memperlihatkan mobilnya kepada Taijung untuk diperiksa. Di saat yang sama, anak buah Doksu kembali menindas peserta lain demi merebut mobil-mobil bagus. Gang Jae yang melihat hal itu ikut meniru tindakan Doksu dengan cara yang sama. Ketika Gang Jae mengetahui bahwa Taijung dan peserta nomor 10 memiliki mobil sport, ia segera menyerang mereka. Taijung dan peserta nomor 10 cepat-cepat masuk ke dalam mobil dan menabrak Gang Jae hingga terpelanting. Melihat kejadian itu, Doksu ikut mengejar mereka dengan mobilnya. Di sisi lain, Do Kyong membanggakan kekuasaan Yohan kepada rekan-rekannya, sementara di arena, pertempuran antar peserta semakin brutal. Melihat kekacauan itu, Yohan memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan para peserta bertarung demi memperebutkan mobil. Pertempuran semakin sengit hingga mobil Taijung ditabrak oleh Doksu. Saat mobil Taijung mogok, Doksu mencoba menabraknya lagi, namun mobil Gang Jae tiba-tiba menghadang. Pertarungan keduanya akhirnya dihentikan oleh tembakan peringatan dari Yohan. Do Kyong yang menyaksikan hal itu terlihat puas dan meminta Yohan melanjutkan pertarungan. Namun Yohan menyarankan agar mereka menyimpannya untuk pertandingan utama sambil menatap Do Kyong dengan makna tersembunyi. Mobil milik peserta nomor 10 yang mogok akhirnya meledak setelah berusaha dinyalakan, membuat Taijung putus asa. Di tengah keputusasaannya, Taijung menemukan celah untuk kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, ia menemui Yohan sambil memperhatikan area balapan dan mencari tahu jalur keluar. Yohan yang tidak mengetahui niat Taijung justru memuji penampilannya saat latihan malam sebelumnya. Taijung kemudian bertanya mengenai tujuan sebenarnya dari pertandingan ini. Mengapa Yohan mengumpulkan para narapidana, memberi mereka mobil tanpa aturan, dan justru memancing perkelahian.
Johan hanya menjawab dengan santai bahwa ia melakukannya demi kesenangan. Tak lama kemudian Johan balik bertanya apa yang diinginkan Taijung. Taijung menjawab ringan bahwa ia hanya butuh vitamin, sambil meminta Johan merawat tanamannya yang mulai layu. Malam harinya, Taijung diam-diam memodifikasi mobilnya untuk persiapan pertandingan. Keesokan paginya, Gang Jae mengamati gerak-gerik Taijung dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkannya, karena meski menggunakan mobil tua, Taijung tampak berpeluang besar untuk menang. Di sisi lain, Taijung mendengar seorang peserta memasang mesin turbo pada mobilnya, membuatnya mulai menyusun rencana. Sementara itu, Johan menghubungi Gang Jae dan menyetujui kerjasama mereka, bahkan memberikan hadiah sebagai imbalan, meskipun keduanya tampak saling menipu. Hari pertandingan pun tiba, arena balap telah disiapkan dan Johan bersama para tamu menyaksikan dari menara pengawas. Saat melihat Taijung, Johan merasa wajahnya begitu familiar. Pertandingan dimulai setelah Johan mengumumkan bahwa tidak ada aturan apapun, pemenang hanyalah satu orang yang berhasil menyelesaikan 20 putaran dengan cara apapun. Sejak awal Doksu sudah membidik Taijung sebagai target utama. Para peserta menggunakan segala cara untuk menyingkirkan lawan. Saat salah satu mobil keluar dari jalur, Johan memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti. Beberapa mobil mulai terbakar, menambah kekacauan di arena. Saat memeriksa data peserta, Johan terkejut menyadari bahwa Taijung adalah pria yang dulu ia jebak 5 tahun lalu. Johan yang panik mulai melacak posisi Taijung. Di sisi lain, Doksu yang memburu Taijung menemukan bahwa mobilnya ternyata dikendarai oleh peserta nomor 10 yang bernama Jeong. Sementara itu, Taijung sebenarnya berada di dalam mobil nomor 11 yang sempat keluar dari lintasan. Tak lama kemudian, Taijung muncul dengan motor dan menabrak drone pengawas. Ia melaju cepat menantang Doksu dan anak buahnya untuk mengejar. Johan yang mulai kehilangan kendali memerintahkan drone untuk menangkap Taijung dan menyuruh Gang Jae menembaknya. Taijung kemudian melempar 2 tabung gas ke arah ban mobil Gang Jae, hingga mobilnya terbalik dan meledak. Melihat Gang Jae sekarat, Johan mengumumkan aturan baru, hadiah akan digandakan bagi siapapun yang berhasil menangkap pengendara motor tersebut. Saat Taijung berusaha kabur, Doksu berhasil memotong jalannya dan perkelahian sengit pun terjadi. Beberapa peserta lain turut menabrakkan mobil mereka ke arah Taijung, hingga ia hampir tak berdaya. Namun ketika melihat Doksu terkapar, Taijung menahan diri untuk tidak. Johan yang semakin kalap mengambil senjata dan turun langsung memburu Taijung. Taijung berusaha melarikan diri dengan motor di tengah tembakan Johan. Ia berhasil menembus kepungan dan kabur dari bidikan Johan yang menembaknya dari atas menara. Johan lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar, namun Taijung telah menemukan jalan keluar. Ia menembakkan tabung gas yang terpasang di motornya, menimbulkan ledakan besar yang membakar area tersebut. Di tengah kobaran api, Taijung berhasil meloloskan diri, meninggalkan Johan yang terus menembaknya dari menara pengawas. Setelah lolos dari tembakan Johan, Taijung terdampar di tepi pantai pelabuhan pada malam hari. Ia segera bersembunyi dari anak buah Johan yang masih menyisir area, kemudian mengganti pakaian untuk menyamar dan kabur dari sana. Di tengah keramaian kota dan di bawah hujan yang tiba-tiba turun, kondisi Taijung makin terpojok. Ia memaksakan diri berjalan sampai toko milik Pak Noh, namun begitu tiba, ia jatuh pingsan karena pendarahan dari luka tembak. Pak Noh yang terkejut melihat kedatangan Taijung, langsung membawanya masuk untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya Johan mengetahui bahwa Taijung selamat dan berhasil meloloskan diri. Kepala sipir datang melapor bahwa para petinggi meminta daftar tahanan yang Johan bawa untuk balapan, membuatnya khawatir karena mustahil menutupi masalah itu. Namun Johan dengan enteng menyebut bahwa para tahanan itu bekerja sukarela dan telah mati. Ketika kepala sipir bertanya bagaimana menangani kasus Taijung yang kabur, Johan tersulut emosi dan menegaskan agar berita itu ditutup rapat. Kepala sipir hanya perlu mengikuti perintahnya. Sementara itu Taijung yang tertidur kembali disesaki kenangan pahit tentang dirinya yang dijebak dan kehilangan orang-orang terkasih. Saat ia sadar, Pak Noh memberinya makanan tanpa bertanya apapun. Ia hanya mengaku cemas karena dilarang menjenguk Taijung di penjara tanpa alasan jelas. Taijung merasa bersalah dan memperingatkan bahwa membantu dirinya berarti Pak Noh bisa dianggap kaki tangannya. Namun Pak Noh meyakinkannya dan memberikan sebuah ponsel untuk membantunya melanjutkan rencananya. Taijung kemudian pergi ke makam adiknya Taejin. Ingatan tentang kematian Taejin kembali membawanya pada nama Sangrak yang ia temukan alamatnya melalui internet. Diam-diam ia mengikuti Sangrak ke kantor
dan menakut-nakuti pria itu hingga panik. Sangrak mengira sudah berhasil kabur, tetapi terpaku ketakutan saat melihat Taijung berdiri di ujung lorong. Taijung yang dipenuhi dendam langsung menghajarnya dan memaksanya mengaku siapa dalang yang menjebaknya. Sangrak memohon ampun, tetapi Taijung justru menggeledah dokumen-dokumen dan menemukan profil korban berikutnya yang hendak dijebak. Saat menancap di pahanya, Sangrak akhirnya buka suara. Ia diperintah membuat bukti palsu untuk menjebak seorang wanita bernama So Hyun-jung, sama seperti cara mereka menjebak Taijung. Para anak buah atasannya membuntuti target seharian, bahkan mengumpulkan sampah dan barang pribadinya untuk rekayasa kasus. Saat percakapan itu berlangsung, Sangrak tiba-tiba berteriak. Dokter bawahan Yohan muncul dan menyerang Taijung. Pertarungan pun pecah dan Taijung berhasil menjatuhkan dokter itu, tetapi Sangrak memukulnya dari belakang. Setelah terdesak, Sangrak mengungkap bahwa dokter itulah pembunuh Taijin. Namun dokter itu kemudian mengurung Taijung di ruangan berisi bom. Taijung melarikan diri detik-detik sebelum ledakan dan membawa serta berkas target berikutnya. Setelah terhempas keluar gedung, Taijung sempat terseret namun tetap berusaha kabur dari lokasi. Sementara itu dokter bawahan Yohan keluar dalam kondisi sekarat. Tak lama kemudian Yohan datang dengan marah besar dan tanpa belas kasihan langsung. Ia lalu memerintahkan seseorang menyingkirkan mayat itu dan mencari penggantinya. Esok paginya seorang penyelidik yang sebelumnya dihukum mendengar bahwa pendisiplinannya dibatalkan tanpa alasan jelas. Ia hanya diberikan secari kertas berisi nomor yang ternyata sama dengan plat mobil Yohan. Saat bertemu Yohan di tengah hujan, Yohan menjanjikan kenaikan jabatan dan imbalan jika penyelidik itu bisa menemukan seseorang yang ia cari. Di sisi lain Pak Noh mendengarkan rekaman pengakuan Sangrak dan merasa tak habis pikir. Taijung menunjukkan bahwa target berikutnya adalah So Hyun-jung yang sudah diawasi layaknya dirinya dulu. Pak Noh yang iba memeluk Taijung dan menyuruhnya bersembunyi sementara. Hal itu membuat Taijung terharu karena masih ada orang yang percaya kepadanya. Beberapa hari kemudian, inspektur yang kesal karena tahanan kelas kakap menghilang dan tak ada jawaban jelas. Ia dipanggil kepala sipir, yang memperkenalkan seorang detektif bernama Huang Il-guk untuk menangani kasus tahanan bernomor 2802 yang tak lain adalah Taijung. Inspektur yang diminta berhenti bertanya dan membantu detektif Huang memburu Taijung. Tak lama setelah itu, detektif Huang meminta inspektur Yang membawanya ke kamar Taijung. Setiba di sana, ia langsung memeriksa ruangan dan meminta inspektur Yang tidak mengganggunya. Sikap semaunya membuat inspektur Yang kesal, apalagi saat detektif Huang memuji Taijung sebagai tahanan teladan yang sering dikunjungi banyak orang. Saat menggeledah, detektif Huang menemukan sebuah kotak berisi surat-surat Taijung. Inspektur yang menegurnya karena memeriksa barang pribadi, namun detektif Huang tak memedulikannya dan malah bertanya mengapa Taijung terus membaca secari kertas hingga lusuh. Inspektur yang merasa muak pergi sambil menyarankan agar ia menanyakan langsung pada Taijung jika ingin tahu begitu banyak. Sementara itu, target berikutnya, So Hyun-jung, ternyata seorang ibu dan pemilik salon di tengah kota. Anak perempuannya mengalami masalah pernapasan. Di ruangannya, Yohan mengawasi So Hyun-jung lewat layar dan mulai mengumpulkan bukti untuk menjebaknya sebagai pelaku pengganti. Pada waktu yang sama, Taijung diam-diam juga memantau So Hyun-jung. Ia menyusun rencana untuk melindunginya dan meminta bantuan Pak Noh mencari orang-orang yang sedang mengawasi wanita itu. Taijung merakit perangkat elektronik untuk memantau pergerakan musuh. Saat bekerja Pak Noh menyelipkan sejumlah uang di dalam speaker dan memberikannya pada Taijung. Awalnya Taijung menolak, tetapi Pak Noh memaksa demi kebutuhannya. Taijung heran kenapa uang itu disimpan dalam speaker, dan Pak Noh menjawab singkat agar ia tidak memberitahukannya pada siapapun, karena akan ada pencuri yang mengambilnya. Keesokan harinya, Taijung memasang CCTV buatan sendiri. Dari toko, ia memantau So Hyun-jung dan para penguntit lewat komputer. Tak lama kemudian, ia melihat Eun-bi mengambil uang milik Pak Noh. Mengira gadis itu pencuri, Taijung menghajarnya dan merebut kembali uang itu. Ketika Pak Noh tiba, ia menjelaskan bahwa pencuri yang dimaksud adalah putrinya sendiri. Eun-bi marah karena ayahnya membeli pakaian untuk Taijung. Ia lalu meminta Taijung bicara empat mata di luar. Di luar, Eun-bi kembali merokok dan memeras Taijung karena menumpang tinggal di toko ayahnya. Taijung menurut saja dan memberikan uangnya, namun Eun-bi tetap memukulinya sebelum pergi. Saat kembali ke toko, Pak Noh cemas dan Taijung mengaku bahwa Eun-bi memerasnya. Pada waktu yang sama,
Detektif Huang dan inspektur yang tiba di ruang mayat tempat jasad Sangrak yang hangus disimpan. Detektif Huang menyimpulkan bahwa Sangrak oleh Taijung. Ia menunjukkan foto terakhir Taijung, namun inspektur yang menilai wajah itu tidak mirip. Tak lama kemudian mereka memutuskan pergi menemui Pak Noh untuk menanyakan keberadaan Taijung. Di toko Taijung terlihat kelelahan memantau So Hyun-jung. Pak Noh khawatir, namun Taijung mengatakan ia sudah menemukan orang-orang yang membuntuti wanita itu. Ia teringat pola penjebakan, termasuk ponsel korban, dan berniat mencari ponsel tersebut. Taijung kemudian mengambil motor dan pergi. Sementara itu Yohan memonitor lokasi kejadian baru, seorang korban ditemukan dengan pisau tertancap di depan piano. Untuk menjebak So Hyun-jung, ia mengganti pisau itu dengan gunting salon milik So Hyun-jung. Di sisi lain So Hyun-jung mendengar ponsel korban berdering dan keluar dari salonnya. Ketika Taijung tiba, anak So Hyun-jung memberitahu bahwa ibunya pergi ke area parkir. Pada saat yang sama, Detektif Huang dan inspektur yang mendatangi toko Pak Noh dan langsung masuk ke ruangannya. Sementara itu, So Hyun-jung sudah tiba di lokasi jebakan yang disiapkan anak buah Yohan, dan Taijung berusaha menyusul untuk menemukannya. Detektif Huang dan inspektur Yang sebelumnya sempat berdebat. Inspektur yang meminta Huang masuk ke toko Pak Noh sendirian karena Pak Noh takut padanya dan tidak suka didatangi tanpa pemberitahuan. Mendengar itu, Detektif Huang hanya tertawa meremehkan dan langsung masuk ke toko tanpa mengindahkan peringatan Yang. Pak Noh terkejut melihat inspektur Yang, namun lebih kaget lagi ketika Huang masuk seenaknya tanpa sopan santun. Tanpa basa-basi Detektif Huang langsung menanyakan keberadaan Taijung sambil menodongkan tangannya ke arah wajah Pak Noh. Inspektur yang merasa tidak enak hati mencoba menanyakan kabar Pak Noh, namun Huang malah mulai menggeledah setiap ruangan di toko. Sampai akhirnya Huang curiga ada seseorang di salah satu kamar dan memaksa membukanya. Ia pun terperanjat ketika melihat Eunbi yang sedang berganti pakaian. Eunbi yang tersinggung rumahnya digeledah tanpa izin, memarahi dan mengusir Huang serta inspektur Yang. Setelah keduanya keluar, Eunbi meminta ayahnya menemui mereka di luar. Pak Noh yang terkejut atas reaksi putrinya, tetap keluar untuk mengantar Huang dan Yang. Ia memohon agar mereka tidak datang lagi dan meminta pengertian. Detektif Huang dan inspektur yang kemudian pergi ke lokasi lain untuk mencari Taijung. Sementara itu, So Hyun-jung yang mulai dijebak oleh anak buah Yohan berhasil diselamatkan karena Taijung tiba-tiba muncul dan mencuri ponsel milik korban tersebut. Anak buah Yohan panik ponselnya hilang dan langsung meminta rekannya mengejar Taijung. Kabar hilangnya ponsel korban akhirnya sampai ke telinga Yohan. Yohan yang sudah menyiapkan patung menyerupai So Hyun-jung marah besar karena rencananya gagal, lalu menghancurkan patung itu menggunakan pisau, alat bukti yang tertancap pada tubuh korban. Di sisi lain, Pak Noh dan Taijung akhirnya menyadari bahwa ponsel itu milik seorang pianis yang menjadi korban. Mereka pun menyusun skenario agar seolah-olah So Hyun-jung membawa ponsel tersebut untuk menjebaknya. Taijung kembali memperhatikan skema rencana di dinding, dan di tengah percakapan Pak Noh memberitahu bahwa polisi sempat datang, namun Eunbi berhasil mengusir mereka. Taijung yang khawatir ditenangkan oleh Pak Noh, meyakinkannya bahwa toko itu adalah tempat paling aman. Malam hari, Taijung menghubungi anak buah Yohan menggunakan ponsel korban dan memancing mereka dengan tawaran mengembalikan ponsel itu, namun dengan syarat mereka harus membayar mahal. Anak buah Yohan panik dan setuju untuk menyiapkan uang. Sementara itu, mereka memberitahu direktur gudang baju bekas mengenai hilangnya ponsel korban. Sang direktur malah meminta wanita tersebut memenuhi permintaan si pencuri ponsel. Tak lama kemudian, wanita itu mendatangi lokasi yang ditentukan Taijung dan menyerahkan uang tebusan kepada kurir yang sengaja ia sewa. Anak buah Yohan mengikuti kurir itu, sementara Taijung mengawasi dari kejauhan lalu mengikuti wanita tersebut hingga ia mengambil ponsel korban dari atas kotak surat dan pergi dengan taksi. Di waktu bersamaan, seorang wanita berambut panjang terlihat mendengarkan musik sambil makan stroberi di area gudang baju bekas. Di dalam, Yohan sedang memantau sang direktur. Marah karena bawahannya bertindak tanpa izin, Yohan menuntut mereka menemukan ponsel korban. Kemarahannya memuncak dan ia memerintahkan wanita berbilah besi itu untuk melenyapkan sang direktur. Ia juga memerintahkannya segera menyelesaikan tugas dan mengganti pakaian. Tak lama kemudian, Taijung yang mengikuti staf perempuan itu tiba di gudang baju bekas. Ia menyelinap masuk dan menyamar sebagai staf untuk menerobos ke ruang inti gudang. Di sana ia melihat semua barang milik korban yang dijebak di pabrik itu, dan diam-diam merekamnya sebagai bukti. Namun tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pak Noh menelpon dan memberitahu bahwa So Hyun-jung dalam bahaya.
Para staf gudang pun menyadari keberadaannya dan segera mengejarnya. Sementara itu, wanita berbilah besi mendatangi salon So Hyun Jung dan menguncinya dari dalam. Ia menodongkan pisau dan meminta Hyun Jung memotong rambutnya. Kembali pada Tai Jung, ia bertarung melawan para staf gudang sambil berusaha kabur. Di sisi lain, So Hyun Jung yang panik melihat gunting dan mencoba mengambilnya untuk melawan. Namun wanita berbilah besi mengancam bahwa Putri Hyun Jung akan dalam bahaya jika ia melawan. Saat Hyun Jung mencoba mengambil gunting, pertarungan pun tak terhindarkan dan wanita itu mencekiknya. Tepat saat itu, Tai Jung menerobos kaca salon dengan motornya. Perkelahian sengit terjadi antara Tai Jung dan wanita berbilah besi di dalam salon. Sirine polisi mulai terdengar, memaksa wanita itu kabur. Tak lama setelah itu, Pak Noh datang untuk membantu Tai Jung dan So Hyun Jung. Sementara itu, Yohan yang sedang memantau gudang melihat sosok Tai Jung di area baju bekas dan merasa senang karena akhirnya menemukan keberadaannya. Tak lama kemudian, bibi penjaga rumah datang ke ruangannya dan memberitahu bahwa Do Keong serta ayahnya ingin menemuinya. Yohan pun menemui mereka dan mendapat kabar bahwa keluarga Do Keong mengetahui Tai Jung, yang seharusnya menjadi tahanan pengganti, masih hidup dan bebas berkeliaran. Do Keong dan ayahnya merasa kesal karena uang yang mereka bayarkan kepada Yohan belum sebanding dengan usaha menutupi kasus tersebut. Ayah Do Keong mengancam bahwa bila Yohan tidak menyelesaikan masalah ini, ia akan datang lagi bukan sebagai tamu. Do Keong, yang terlihat meremehkannya, juga mengancam Yohan sebelum membuang puntung rokok di hadapannya sambil mengatakan bahwa ia bisa saja mengambil kembali uang mereka dan melenyapkan Tai Jung dengan tangannya sendiri. Yohan hanya tertawa mendengar ancaman itu dan memandangi Do Keong dengan tatapan penuh arti. Sesampainya di luar, ayahnya menyuruh Do Keong pergi ke luar negeri untuk keselamatan. Sementara Do Keong kesal dan menunjukkan gestur sinis ke arah Yohan. Setelah mereka pergi, Yohan menggerutu, kesal karena telah membantu orang-orang yang akhirnya berbalik mengancamnya, lalu bertekad mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Pada saat bersamaan, ia mendapat kabar bahwa Tai Jung berhasil membawa So Hyun Jung dan anaknya ke tempat aman. Di sisi lain, Eun Bi yang tiba di toko, tanpa sengaja melihat papan skema rencana Tai Jung di dinding. Tak lama kemudian, Pak Noh dan Tai Jung datang membawa So Hyun Jung serta putrinya. Eun Bi yang masih bingung dengan situasi itu, tanpa sadar terpaku melihat Tai Jung. So Hyun Jung akhirnya mengetahui dari Tai Jung bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasi dan mengumpulkan data pribadinya. Pak Noh kemudian menyarankan agar So Hyun Jung bersembunyi di tempat aman. Keduanya lalu menatap Eun Bi dan meminta bantuannya untuk menyembunyikan Hyun Jung serta putrinya di apartemennya. Setibanya di rumah Eun Bi dan temannya, So Hyun Jung berterima kasih karena bersedia membantu. Tak lama kemudian, Eun Bi turun menemui Pak Noh dan Tai Jung yang menunggunya di bawah apartemen. Melihat Eun Bi terlihat kesal, Pak Noh memilih pergi lebih dulu dengan alasan ingin mengecek toko, meninggalkan Eun Bi bersama Tai Jung. Setelah Pak Noh pergi, Eun Bi menyalakan rokok dan membuat Tai Jung marah karena putri So Hyun Jung mengalami sesak napas. Tak lama kemudian Eun Bi mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk berbicara empat mata. Eun Bi yang masih penasaran ingin tahu siapa sebenarnya Tai Jung. Awalnya Tai Jung enggan menjelaskan, namun Eun Bi mengancam akan mengusir So Hyun Jung dan putrinya jika ia tetap bungkam. Akhirnya Tai Jung menceritakan masa lalunya. Setelah mendengar bagaimana Tai Jung dijebak menjadi tersangka pembunuhan, Eun Bi tidak bisa tidur dan terus memikirkan ceritanya hingga membuat rasa iba pun tumbuh dalam dirinya. Setelah dari apartemen Eun Bi, Pak Noh dan Tai Jung kembali dalam perjalanan menuju toko. Di tengah perjalanan, Eun Bi menelpon Pak Noh, membuat Pak Noh begitu bahagia karena akhirnya putrinya menyimpan nomor ponselnya dan tahu tempat tinggalnya. Tai Jung menganggap Eun Bi anak yang aneh karena tidak menyimpan nomor orang tua sendiri. Pak Noh hanya tertawa dan berkata bahwa Tai Jung adalah keberuntungan bagi dirinya. Sampai di toko, mereka mendapati tempat itu berantakan. Saat Pak Noh mulai membereskan, Tai Jung menyarankan agar ia makan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Tai Jung melihat berita tentang pembunuhan pianis. Ternyata Yohan telah menemukan pengganti target dan menjadikan pemilik kafe sebagai pelaku baru. Sementara itu, Yohan sedang berbicara dengan klien dan menyarankan anak seorang menteri, pelaku utama pembunuhan, untuk pergi berlibur demi meredakan trauma. Di sisi lain, Tai Jung kembali ke gudang baju bekas dan melihat banyak bergelimpangan di dalamnya. Yohan yang sedang makan malam memberitahu bibinya bahwa ia telah menyiapkan rencana baru. Tak lama kemudian, seseorang melemparkan kepala dokter yang dulu membius Tai Jung dengan racun. Tai Jung mual melihatnya.
lalu menemukan foto So Hyun Jung dan Do Kyeong serta sebuah amplop berisi uang yang langsung ia buang karena marah. Mendadak layar monitor pabrik menyala, menampilkan Yohan yang ternyata telah menyiapkan skenario untuk memancing Tae-jung memburu Do Kyeong, pelaku utama yang menjebaknya hingga di penjara. Yohan memberikan petunjuk lokasi Do Kyeong dan sambil memantau Tae-jung, ia berkata bahwa sudah saatnya Tae-jung kembali ke jalan yang benar. 이제 제대로 된 길 찾아가야지, 박태중 씨.